Kalau di sini kan santri-santri itu dibagi beberapa definisi Mas. Ada yang peternakan, ada yang pertanian, di koperasi, dan yang lain-lain Mas. Harapannya itu anak pesantren itu bisa maju Mas. Di pondok saya udah ada seperti ini, kita harus belajar supaya bisa tahu Mas yang namanya kehidupan itu gimana Mas. Supaya tidak menyepelekan yang namanya soal keuangan Mas. Seperti itu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurdin dan saya menggeluti di bidang entok jumbo berdaging maupun entok jumbo breeding. Dan lokasi saya di Tegalrejo, Magelang, Pondok Pesantren Salep Api Asri. Karena awal-awal itu kami usaha entok jumbo itu entok lah Mas ya. Itu sama Pak Yai dikasih modal Mas, sama Pak Yai. Pak Yai dibilangin seperti ini Mas, Kang, daripada sisa santri ini diguang kan kesio-sio, eman-eman Mas, kalau bahasa Jawanya itu mubadir. Ngapa nggak dialokasikan ke ternak Mas? Kasihkan ke ternak, nanti kan hasil ternak tersebut bisa untuk membantu pembangunan pesantren dan santri-santri itu bisa pada belajar Mas, belajar usaha ternak entok Mas. Karena entok itu makanannya mudah Mas, cuman sekedar nasi sisa, bekatul, dan konsentrat pabrikan sudah bisa Mas, tapi sudah gemuk malah caranya gitu Mas. Awal-awal itu dikasih modal tuh sekitar 3,5 juta Mas. Uang segini gimana caranya kamu alokasikan beli ke bibit entok Mas. Berjalan selama 1 tahun itu kena musibah Mas, saking senangnya dapat hasil jual beli gitu Mas. Kita nggak memikirkan namanya penyakit Mas. Rupanya entok itu ada penyakit yang namanya mata biru Mas. Ketika itu kami fokus ke jual beli, nggak fokus ke entok tersebut sakit apa enggaknya. Kita langsung campur Mas, nggak kita karantina. Contohnya yang kemarin itu 300 ekor bisa habis semua Mas, kena penyakit. Kalau bahasa orang sini tuh aradan Mas, kena virus itu Mas. Awalnya seperti itu Mas. Jadi kita sudah berjalan seperti ini, sudah terima kasih sekali Mas. Soalnya perjuangannya itu sungguh melelahkan Mas. Contohnya ya puntang-panting ke sana ke sini, belajar tentang entok dari tetangga-tetangga dan teman-teman Mas. Contohnya kalau sakit ini nanti obatnya apa, seperti itu Mas. Kan awal-awalnya kan belum tahu Mas. Kita belajar tempat tetangga-tetangga. Dan untuk sekarang hasilnya alhamdulillah Mas, udah gak lumayan Mas. Meskipun kami masih belajar sedikit-sedikit, tetap harus belajar ke peternak lain Mas. Soalnya tetap ada satu hal yang belum kita alamin. Contohnya ada yang penyakit kembung Mas. Kembung itu entok-entok tahu-taunya itu mati Mas. Nggak ada sebabnya mati, cuman 1, 2 gitu Mas. Bukan fatal, itu kembung Mas. Cuman 1 ekor, itu kan belum saya pelajarin Mas. Jadi saya itu tetap harus belajar ke peternak-peternak yang lain Mas. Ini full Mas, dikelola anak pesantren Mas. Soalnya limbah santri itu kan nanti dibuang, kan sia-sia, diambillah sama sini. Dialokasikan ke kandang, yang itu untuk kasih makan entok Mas. Juga pun nggak langsung dikasih makan ke entok Mas. Nanti nasi tersebut kami cuci, kalau pakai apa ya bahasa Jawanya itu ceting Mas. Ceting nanti disiramin air, dicuci sampai minyaknya itu hilang Mas. Nanti kita kasih makan kan entok Mas, dengan dicampur sama bekatul dengan konsentrat pabrikan Mas. Kalau saya dan teman-teman itu sangat bersyukur Mas. Soalnya saya dan teman-teman itu ditempatkan yang benar, tempat tersebut itu satu jalur Mas sama saya. Kalau saya memang dari awal, dari dulu itu memang suka di peternakan Mas. Saya senangnya di situ Mas, soalnya saya gampang menjiwai Mas. Saya dimasukkan ke pertanian mungkin untuk butuh waktu lama Mas untuk melupakan yang namanya kan peternak gitu Mas. Soalnya saya dari kecil kan beternak Mas. Kami itu memilih entok karena entok itu makannya mudah Mas. Kalau nanti kami memelihara ayam ataupun bebek itu kan masih bisa dikatakan 50-50 itu kan masih pakan pabrikan Mas, 50% lah makan pabrikan. Kalau entok kan bisa dikatakan 50 lebih Mas, sampai 80% itu makannya nasi, masih bisa gemuk Mas. Kalau di sini entoknya entok jumbo Mas.
Jadi entok jumbo tersebut nanti kita bikin pedaging, bisa mas. Jumbonya spek pedaging mas. Kami di sini menyediakan entok jumbo pedaging dan entok untuk breeding mas. Jadi speknya itu menengah mas, menengah ke atas lah, bisa dikatakan seperti itu mas. Kalau kami itu kesehariannya di kandang itu kasih makan, nanti kalau kandang agak kotor kita sapu, dan nggak lupa mas yang namanya semprot dan vaksin mas. Kita semprotin kandang supaya kuman-kuman itu bisa mati mas, dan kandang tidak bau seperti itu mas. Kandang kami kan sebelumnya nggak pakai pasir mas, langsung tanah. Kalau langsung tanah itu populasi banyak, kandangnya nggak terlalu lebar itu menimbulkan bau mas. Dulu sempat dibilangin kandangnya kok bau seperti itu mas. Lalu saya dan teman-teman itu mengajukan mas pakai pasir pak ya, supaya kandangnya tidak bau. Soalnya entok ketika di pasir itu kalau membuang kotorannya itu langsung meresap mas. Soalnya kan berupa air mas, langsung meresap, jadi kandang itu nggak bau mas. Kalau kendala di kandang kami itu sebenarnya nggak terlalu fatal mas ya. Ada yang gini mas, kandang kami itu ada yang kanibal mas. Soalnya yang entok yang kecil-kecil itu mas, pasti nanti dia kalau sedikit kekurangan protein pasti dia kanibal mas. Bahasa Jawanya itu notoli kancane mas. Dan untuk indukan itu kemarin yang saya alami itu ada yang makan telurnya sendiri mas. Jadi kalau kandang kami ketika seperti itu saya kasih mineral mas. Karena dia itu kekurangan mineral, langsung kita kasih mineral itu mas, supaya tidak makan telurnya sendiri. Kalau seperti ini sebenarnya itu untuk kandang indukan mas, bukan kandang pembesaran sebenarnya mas. Karena dari awal itu udah terlanjur mas, kita membuat kandangnya disekat-sekat seperti ini mas. Udah terlanjur ya sudah mas, ada yang untuk pembesaran, ada yang untuk indukan seperti itu mas. Kalau kandang pembesaran itu sebenarnya baiknya itu tertutup, full tertutup mas. Kandangnya kandang UV mas, pakainya atapnya UV. Jadi dia tertutup tapi masih bisa kena panas mas. Kalau pembesaran seperti itu mas, soalnya pembesaran itu rawan pilek mas. Kalau entok udah pilek, pasti pertumbuhannya melambat mas. Yang seharusnya umur 3 bulan udah bobot 3 kilo, 3,5. Kalau dia kena pilek, kena penyakit, pasti 2 kiloan mas, di bawah rata-rata seperti itu mas. Kalau penjualannya selama ini alhamdulillah mas cukup baik mas. Cukup baik. Kemarin yang nggak disangka-sangka bisa kirim ke luar pulau mas. Kemarin kita kirim ke Kalimantan mas, Samarinda, 2 pasang. Kami penjualan melalui TikTok ataupun Facebook mas. Kalau kandang kami ini di pinggirnya itu ada pertanian mas. Pertaniannya itu ada cabai dan kubis mas. Nanti kotorannya itu kalau yang menggumpal mas, kalau yang bisa diambil itu nanti dialokasikan ke pupuknya tumbuhan tadi mas, apa cabai tadi mas. Tadi kalau endok mengeluarkan apa namanya kotoran itu nanti kan kalau yang di box itu kan bisa dikumpulkan mas, bisa dikumpulkan nanti dialokasikan ke pertanian tadi mas, untuk pupuknya mas. Jadi pertanian di sini tetap gimana caranya langsung nyambung mas, dari ini gimana caranya nyambung seperti ini mas ke pertanian gitu mas. Kalau harapan kami itu membangun kandang seperti ini tuh biar supaya santri-santri lain itu bisa melihat mas. Kalau santri kan kita bikin ada pertanian, ada peternakan gitu mas, jadi santri itu bisa di pondok saya udah ada seperti ini, kita harus belajar supaya namanya peternakan dan pertanian itu supaya bisa maju mas. Kalau di sini kan santri-santri itu dibagi beberapa definisi mas. Ada yang peternakan, ada yang pertanian, di koperasi, dan yang lain-lain mas gitu. Harapannya itu anak pesantren itu bisa tahu mas yang namanya kehidupan itu gimana mas, supaya tidak menyepelekan yang namanya soal keuangan mas, seperti itu mas. Biar supaya bisa mandiri mas. Kadang kan anak yang nggak tahu rasanya nyari uang itu kan pasti dia menyepelekan, alah cuman uang segini jajannya boros-borosin. Kalau dia sudah merasakan yang namanya hidup di luar tuh pasti dia mikir mas, mikirnya ternyata nyari uang tuh susah ya, kenapa kok saya dulu boros-boros seperti itu mas. Untuk teman-teman yang mau berkunjung atau mau belajar atau
mau membeli entok dari kandang kami, silahkan menghubungi akun Facebook ataupun TikTok namanya Kandang Tilik Mas, dan nomor WA ada juga di bio-nya Mas. Silahkan menghubungi Mas kalau mau main dan mau membeli ternak di kandang kami Mas. Oh ya, untuk teman-teman terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe Cap Capung ya teman-teman. Semoga sehat selalu pokoknya yang bikin konten Cap Capung tersebut ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.